Keduanya mengejar dan melarikan diri, dan segera mencapai 100.000 mil jauhnya. Apakah kejeniusan tak tertandingi dari ras manusia yang agung hanya melarikan diri? Melihat sosok Ye Chen semakin jauh, Haimo Tianzun tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sinis. Jika aku semi-demigod, kamulah yang akan lolos. Si Demon Tianzun sangat kuat, lebih kuat dari para pemimpin dari 5 suku besar. Ye Chen hanya bisa merasakan aura berbahaya yang mirip dengan si Demon Tianzun pada binatang pemakan emas. Jelas, si Demon Tianzun setidaknya dekat dengan emas makan binatang itu ada di tingkat binatang emas, dan binatang emas adalah yang paling legendaris tertinggi pemimpin dari 5 suku hanya bisa melawannya dan tidak bisa menyakitinya. Kamu sangat keras kepala, dan aku akan menangkapmu nanti untuk melihat apakah kamu bisa terus keras kepala. Saat mengejar Ye Chen, si Demon Tianzun melepaskan si Demon Domain-nya. Domain si Demon sangat luas dan kuat, menyapu ke arah Ye Chen seperti lautan luas. Di domain tersebut, bahkan ada hantu si Demon Tianzun yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Si Demon Domain, domain tingkat ke-9. Kulit kepala Ye Chen mati rasa. Dia merasa bahwa begitu dia diselimuti oleh domain pihak lain, dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Domain tingkat ke-9 bukanlah domain biasa. Domain tingkat ini bahkan dapat membunuh legenda dasar. Meskipun tertinggi, legendaris menengah dan tertinggi legendaris hampir tidak bisa bersaing. Kekuatan tempur mereka akan turun tajam dan tangan mereka akan terikat. Terinspirasi oleh misteri ruang dan waktu di mana Ye Chen dan Lai Tian hidup terdistorsi dengan keras, dan mereka tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya, dan melarikan diri dengan berbahaya dari wilayah iblis laut yang melanda. Misteri ruang waktu yang penuh kebencian. Si Demon Tianzun sangat muak dengan makna ruang dan waktu yang mendalam. Makna mendalam semacam ini benar-benar unggul dalam melarikan diri, kecuali jika muncul untuk menjebak lawan. Kalau tidak, Anda hanya bisa mengejar perlahan. Segel mengerikan setan laut. Ambil napas dalam-dalam. Kecepatan si Demon Tianzun meningkat 1 poin lagi. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan sementara cahaya hitam berkedip, dia menamparkan Ye Chen dari kejauhan dengan telapak tangannya. Gemuruh. Seperti tanah longsor, seperti retakan tanah, seperti tsunami, seperti banjir, kekuatan telapak tangan yang keras menyerbu Ye Chen. Di tengah jalan, Float berubah menjadi segel besar dan ditembakkan dari kejauhan. Bahaya. Untuk sesaat, Ye Chen hanya merasakan ki dan darahnya mengalir mundur, dan kepalanya menjadi berat. Segel besar di punggungnya sepertinya jauh darinya, tetapi tekanan yang ditimbulkannya tidak dapat dipercaya. Waktu dan ruang tempat dia berada sepertinya dikunci olehnya, begitu segel besar dilaksanakan. Dia dan seluruh ruang dan waktu akan diratakan dan dihancurkan. Sungguh seni bela diri super yang mendominasi. Ye Chen telah melihat Ying Liaxiong membuka kembali dunia. Saya telah melihat Titan S Slashing Heaven and Earth, saya telah melihat Chen Tianding S Shattering Stars, saya telah melihat hukuman guntur penghancur dunia Yun Piao Miao. 4 yang pertama tidak selalu kalah dengan langkah ini dalam hal misteri, tetapi orang-orang yang menggunakan 4 yang pertama dalam hal kekuatan tempur bagaimanapun, mereka jauh lebih buruk dari lawan, dan momentum mereka tidak ada bandingannya. Untungnya, misteri ruang waktu saya telah selesai. Mengandalkan misteri ruang dan waktu, Ye Chen menghindari jangkauan serangan Dayin, jarak antara keduanya sangat jauh, dan Dayin akan memakan waktu lama di jalan. Kekuatan sihir Haimo Tianzun melonjak dan luas, seperti lautan luas. Dia benar-benar mengabaikan kekuatan sihir yang lewat dan mengejar Ye Chen dengan panik. Untuk sementara, itu adalah segel besar, naga air hitam untuk sementara waktu, dan tali hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara waktu. Ye Chen dari Dacheng miliaran kali lebih licin daripada seekor loah. Meskipun iblis laut Tianzun meraung berulang kali, masih tidak ada yang bisa dia lakukan terhadapnya. Apakah kamu hanya akan melarikan diri? Si Demon Tianzun terbiasa mendominasi di Rage God Continent, dan telah ditakuti selama lebih dari 100.000 tahun di Desolate Mysterious Land, dan digoda oleh Ye Chen setelah dia keluar dari kebencian. Ye Chen mengabaikan Haimo Tianzun, dia hanya memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia tidak bisa terus melarikan diri. Setelah berpikir lama, tidak ada jawaban. Melihat kembali ke si Demon Tianzun, Ye Chen mengerutkan kening. Aku tidak tahu dari mana lelaki tua ini berasal. Mungkinkah itu alam misterius? Bukankah alam misterius yang sunyi berarti tidak ada jalan masuk tapi tidak ada jalan keluar? Atau, itu hanya rumor, tidak benar. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih tidak bisa bersaing dengan puncak legenda tertinggi, kecuali niat pedang dan domain pedangku bisa mencapai level tertinggi. Para pemimpin dari 5 suku besar adalah puncak legendaris tertinggi.
Mereka dapat memiliki kekuatan saat ini terutama karena roh primordial seni bela diri cukup kuat. Menurut tebakan Ye Chen, mereka hampir merupakan roh primordial seni bela diri di akhir periode Baiyin. Bagi para jenius, semangat primordial seni bela diri adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Karena ini perlu diakumulasikan, tidak dapat dicapai dalam semalam. Dengan cara ini, jika Ye Chen ingin menebus kekurangan dalam jiwa seni bela diri, satu-satunya cara bagi Ye Chen untuk mencapai level tertinggi adalah niat pedang dan domain pedang. Meskipun niat pedang dapat ditingkatkan setiap hari, saya tidak tahu kapan itu akan berakhir. Swordfield punya harapan. Niat pedang adalah yang paling murni dan tidak dapat mentolerir kotoran apapun. Bidang pedang adalah pencapaian kendo seseorang, yang secara langsung berkaitan dengan keterampilan pendekar pedang. Jika formula pedang Qinglian Ye Chen dapat menembus dari keterampilan tertinggi ke keterampilan legendaris, pedang domain ada harapan besar untuk menembus ke tingkat ke-9, dan kemudian akan benar-benar melambung ke langit. Tanpa sadar, keduanya mengejar dan melarikan diri ke sekitar alam sunyi yang misterius. Bocah ini terlalu sulit untuk dihadapi. Aku tidak akan bisa menyusulnya untuk sementara waktu. Mengapa kamu tidak mengirimnya ke alam sepi yang misterius? Dengan kekuatannya, dia pasti tidak akan bertahan setahun di alam sepi yang misterius. Sebuah pikiran melintas di benak Haimo Tianzun. Berpikir untuk melakukannya, si Demon Tianzun mulai mengoperasikan metode rahasia super yang sangat langka. Setelah 10 napas, bintang berujung 3 tiba-tiba muncul, dengan si Demon Tianzun sebagai sudutnya, bintang berujung 3 menjadi semakin besar, dan Ye Chen tidak berdaya untuk mengelak dengan misteri ruang dan waktu beberapa kali. Bintang berujung 3 ini bukan rahasia serangan, jadi dia ingin melarikan diri tidak mungkin. Akhirnya, Ye Chen ditutupi oleh bintang berujung 3, di sudut lain, dan sudut terakhir dari bintang berujung 3 ada di dalam Desolate Mysterious Realm. Peringkat Samsung. Si Demon Tianzun meraung, dan kekuatan sihir yang melonjak mengalir ke bintang berujung 3. Menabrak. Saya melihat sosok si Demon Tianzun bergerak cepat menuju sudut Ye Chen di sepanjang garis sudut bintang berujung 3, dan Ye Chen bergerak di sepanjang garis sudut menuju sudut di dalam Desolate Mysterious Realm. Tidak baik. Ye Chen menjadi pucat karena terkejut, dia belum pernah melihat teknik rahasia yang begitu aneh, yang secara paksa dapat mengubah posisi seseorang. Buka untukku. Ye Chen meledakkan semua yang bisa meledak, tetapi bahkan tidak menghasilkan satu percikan pun. Jika energi tepi bintang berujung 3 adalah sungai yang bergelombang, maka Ye Chen hanyalah ikan biasa, tidak dapat berenang melawan arus atau melompat keluar dari sungai. Pada akhirnya, Ye Chen memasuki alam tandus misterius, dan bintang berujung 3 menghilang dengan cepat setelah Ye Chen mencapai sudut lain. Meskipun ini bukan metode serangan rahasia, itu juga menyebabkan penghalang alam tandus misterius berfluktuasi, beberapa kali ke si Demon Tianzun. Seteguk darah dimuntahkan, wajah si Demon Tianzun menjadi pucat, kehendak dewa liar terlalu mendominasi, peringkat bintang 3 bukanlah teknik rahasia yang menyerang, dan masuk akal bahwa itu tidak akan menyebabkan fluktuasi pada penghalang dari alam rahasia, seperti memasuki alam misterius yang sepi, itu tidak akan terpengaruh, tetapi itu terjadi masih menjadi bumerang di si Demon Tianzun. 10 kematian dan tidak ada kehidupan setelah memasuki alam misterius yang sunyi, jadi bagaimana dengan para jenius, selama mereka tidak tumbuh, jenius juga lemah. Si Demon Tianzun mencibir, berbalik dan pergi, di dasar mulutnya hati, Ye Chen sudah mati. Tianzun bisa keluar hidup-hidup karena mereka berdua adalah yang tertinggi yang paling legendaris, dan ada 2 raja legendaris beruang dan guk-guk langit berbintang tingkat tinggi. Meski begitu, mereka berdua masih hidup sengsara selama lebih dari 100.000 tahun. Raja-raja guk-guk beruang di langit berbintang semuanya terbunuh satu persatu. Suara mendesing. Si Demon Tianzun menghilang tanpa jejak. Di luar, yang dilihat Ye Chen adalah hutan yang rimbun dan hijau, tetapi ketika dia memasuki alam terpencil dan misterius, Ye Chen dan Lai Tian muncul di atas gurun. Pecahkan langit, hati-hati. Pada saat ini, Ye Chen hanya bisa mengandalkan indera pendengaran dan penciumannya. Hukum benua dewa kemarahan itu unik, dan indera yang paling primitif adalah yang paling berguna. Efek kekuatan jiwa jauh lebih buruk. Lai Tian tidak bersuara, dan menganggukkan kepalanya yang besar, alam misterius yang sunyi membawa penindasan besar padanya, dan takut raungannya akan menarik beberapa binatang buas yang menakutkan. Apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa, jauh di dalam gurun, sesuatu yang gelap dan berbulu merayap diam-diam, dan pasir hisap di kedua sisinya seperti air mengalir, yang tidak bisa menjadi penghalang. Lai Tian menggoyangkan ekornya sedikit kesal, dia samar-samar merasakan bahaya mendekat, tapi dia tidak bisa membedakan dengan jelas dari mana bahaya itu berasal. Mendesis.
Sama seperti Litian menjadi semakin mudah tersinggung, sebuah gumpalan besar tiba-tiba menonjol di permukaan gurun tidak jauh di bawah, dan air mancur abu-abu keluar dari atas gumpalan besar itu. Air mancur macam apa itu? Jelas sekali sutra laba-laba abu-abu yang sangat kental. Meskipun indera pendengaran dan penciuman Ye Chen tidak sebaik Litian, kekuatan reaksinya jauh lebih tinggi daripada Litian dengan lambaian tangannya, ruang dan waktu terdistorsi, dan Ye Chen dan Litian menghilang di posisi semula. Sutra laba-laba abu-abu menyemprot ruang kosong. Itu jatuh dan menempel di permukaan gurun, membuat suara gemerisik korosi. Saat Ye Chen dan Litian menghilang, serangkaian bayangan hitam mengejar di sepanjang permukaan gurun. Itu memiliki 8 kaki bersendi dan tubuh bertato gemuk dan berbulu dengan bintik-bintik abu-abu dan hitam. Itu jelas binatang laba-laba yang ganas dengan ukuran 20 meter, ada 64 mata majemuk, dan setiap mata majemuk seperti kristal dengan banyak segi, salah satunya segi. Itu menunjukkan tempat Ye Chen dan Litian muncul. Sangat cepat, Ye Chen melirik ke belakang. Sedikit terkejut, 8 kaki binatang laba-laba itu tidak mendarat bersamaan, tetapi satu persatu, jadi terlihat seperti ini. Ini seperti terbang mendekati permukaan gurun. Setiap kali anggota tubuh mendarat di tanah, gurun di bawahnya akan runtuh menjadi lubang besar, dan gelombang kejut akan menyebar. Ini membuat kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, bahkan lebih cepat daripada terbangnya Speed beberapa kali. Setelah beberapa napas, binatang laba-laba itu menyusul. Gila, Ye Chen melompat dari punggung Litian, mencabut pedang surgawi, dan melemparkannya dengan cara yang kacau. Ilmu pedang ruang waktu hari ini setara dengan ilmu pedang tertinggi, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari ilmu pedang 5 elemen, begitu gaya kacau digunakan, ruang dan waktu tampak tidak teratur, seolah-olah banyak kacamata diselingi bersama. Menyelimuti binatang laba-laba. Dentang-dentang-dentang. Bulu di tubuh binatang laba-laba itu berdiri, memancarkan cahaya, dan cahaya pedang berselang-seling menebasnya, hanya memotong bulu dalam jumlah besar, dan setelah bulu itu diimbangi, cahaya pedang yang tersisa bahkan tidak bisa mematahkan laba-laba, kulit binatang di sisi lain. Dalam hal pertahanan, monster laba-laba pasti bisa menahan serangan dari tertinggi legendaris tingkat tinggi. Dengan mulut terbuka, laba-laba ganas itu memuntahkan sutra laba-laba ke arah Ye Chen. Ada 2 tempat di sekujur tubuhnya di mana ia bisa menyemprotkan sutra laba-laba, satu di bagian ekor, dan yang lainnya di bagian mulut. Sutra laba-laba keluar dari ekor, sangat kental dan padat, digunakan untuk menahan musuh. Hanya ada satu sutra laba-laba yang dikeluarkan dari bagian mulutnya, tetapi memiliki daya tembus yang sangat kuat dan kecepatan yang jauh lebih cepat, dan digunakan untuk menyerang musuh. Ye Chen bermaksud menguji kekuatan binatang laba-laba itu, jadi dia menebasnya dengan pedangnya. Oke, sutra laba-laba tampaknya memiliki spiritualitas, dan pedang surgawi Ye Chen terjerat dengan kilat dan batu api. Saat monster laba-laba menarik kembali sutra laba-laba, Ye Chen merasa pedang surgawi akan terbang keluar. Merusak. Pergelangan tangan kanan yang memegang pedang surgawi bergetar, dan aura kehancuran pedang melonjak, dan benang laba-laba putus sedikit demi sedikit. Pedang surgawi adalah senjata suci dari 9 bintang, dan itu mengandung kekuatan yang kuat. Jika monster laba-laba ingin membungkus pedang surgawi dengan sutra laba-laba, itu secara alami akan gagal. Dalam kasus pertempuran jarak dekat, pedang-pedang surgawi kekuatan serangan lebih kuat dari kekuatan Ye Chen, kekuatan serangan itu sendiri harus kuat. Alam misterius desolate penuh dengan bahaya, dan kekuatan Litian masih terlalu rendah. Membunuh binatang laba-laba ini dan membiarkan Litian melahapnya harus membuat Litian melangkah ke tingkat binatang legendaris menengah. Semakin kuat langit yang retak, semakin membantu Ye Chen. Ye Chen membutuhkan indera penciuman dan pendengarannya, serta indera bahaya yang tajam. Memikirkan hal ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan terbang menuju binatang laba-laba. Gaya pedang hantu. Lingkaran gelembung cahaya pedang meluas, menyelimuti binatang laba-laba, dan segera, lawan jatuh ke dalam halusinasi. Meskipun waktu jatuh ke dalam halusinasi seharusnya tidak terlalu lama, akan sangat bagus jika memiliki 1 atau 2 momen, tetapi pada setidaknya akan mengulur waktu untuk Ye Chen. Benar saja, 2 saat kemudian, monster laba-laba itu melepaskan diri dari halusinasi, tetapi sebelum terbangun, kepalanya ditusuk oleh pedang, dan abu beterbangan di langit. Gaya ini bahkan kurang ganas dari hitam gaya lubang, itu adalah gerakan pedang pembunuh murni. Jus hijau terciprat kemana-mana, dan laba-laba yang ganas itu meronta-ronta dengan keras, keempat sendi di depannya seperti pisau tajam, menusuk Ye Chen dan menebas, mengeluarkan suara sobek. Dengan satu pedang, Ye Chen tidak rakus akan jasa, vitalitas binatang itu jauh melampaui yang tertinggi,
pedang ini hanya sedikit melukai lawan, itu masih tergantung pada ketajaman pedang surgawi. Jika tidak, Ye Chen tidak yakin bagaimana untuk menembus dengan pedang kepala monster laba-laba. Mundur dan mundur, Ye Chen menghindari serangan artropoda monster laba-laba. Pada saat yang sama, bentuk ketiga ilmu pedang ruang waktu, bentuk lubang hitam, sudah siap, menunggu monster laba-laba memukulnya dengan sendirinya. Binatang laba-laba yang ganas itu benar-benar marah oleh Ye Chen. Mengandalkan tubuhnya yang besar dan vitalitas yang kuat, 8 anggota tubuhnya yang bersendi dengan cepat bergerak melintasi tanah dan bergegas menuju Ye Chen. Ekspresi Ye Chen tegas, dan ekspresi lubang hitam muncul seketika. Dalam sekejap, 5 titik hitam yang berputar muncul di depan mereka. Saat titik-titik hitam itu muncul, gelombang gaya gravitasi yang mengerikan meledak dan saling tumpang tindih. Sudah terlambat ketika monster laba-laba menyadari ada yang tidak beres, tubuhnya yang besar langsung tersedot oleh 5 titik hitam, karena pertahanannya yang luar biasa dan vitalitasnya yang mengerikan. Meskipun 5 titik hitam itu terus-menerus melahap tubuhnya, tapi dia tidak bisa mencabik-cabiknya sekaligus. Daging dan darah menghilang sepotong demi sepotong, dan kekuatan hidup dari binatang laba-laba juga menghilang dengan cepat. Kasihan tak terbatas melintas di mata Ye Chen. Li Tian baru saja mengatakan bahwa sekelompok binatang buas datang dari tempat ini, dan mereka datang dari segala arah. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa pergi. Pecahkan langit, ayo pergi. Mengabaikan monster laba-laba yang akan dibunuh, Ye Chen menunggangi langit yang retak, siap untuk menerobos. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah melihat monster di sekitarnya, yang merupakan serigala raksasa yang padat. Dia mengatakan mereka adalah serigala raksasa. Binatang buas adalah karena mereka terlihat seperti serigala. Tentu saja, binatang buas adalah binatang buas, dan mereka tidak dapat sepenuhnya menyerupai serigala. Serigala raksasa dan binatang buas ini memiliki 6 kaki, dan kepala mereka besar. Sejalan dengan itu, gigi mereka juga besar. Lihat kekuatan gigitannya mengerikan. Ini sebenarnya binatang bergigi besi. Ye Chen terkejut. Binatang bergigi besi adalah binatang legendaris dasar. Seekor binatang bergigi besi sama sekali tidak menakutkan. Itu berkali-kali lebih lemah daripada binatang legendaris dasar. Bahkan binatang super puncak dapat bersaing dengan binatang bergigi besi. Ini terutama karena metode serangan binatang bergigi besi sangat sederhana. Satu-satunya ancaman adalah gigitan, serangan lainnya rata-rata, tetapi begitu binatang bergigi besi memiliki skala besar, itu akan menjadi bencana nyata. Dengan kekuatan gigitannya yang menakutkan, besi makhluk bergigi bahkan bisa menggigit mengenakan pertahanan binatang legendaris tingkat tinggi. Bahkan binatang buas legendaris puncak tidak berani mengabaikan gigitan binatang bergigi besi, kecuali itu adalah binatang legendaris puncak dengan pertahanan yang sangat abnormal seperti pemakan emas binatang buas. Sejumlah besar binatang bergigi besi berkumpul di sekitar. Sekilas, jumlahnya setidaknya 500. Monster laba-laba yang terluka parah melihat begitu banyak binatang bergigi besi. Itu masuk ke padang pasir, tapi sayangnya binatang bergigi besi itu sangat licik dan tidak pernah melakukan pengepungan yang tidak berguna. Lusinan binatang bergigi besi menyelinap ke padang pasir memaksa binatang laba-laba itu keluar lagi. Berikutnya adalah adegan di mana binatang laba-laba bertarung melawan sekelompok binatang bergigi besi. Meskipun binatang laba-laba itu telah menderita luka berat dan kekuatannya telah turun banyak, itu masih merupakan binatang legendaris tingkat tinggi. Setiap kali sutra laba-laba di ekornya disemprotkan, 4 atau 5 binatang bergigi besi pertama tersangkut, dan kekuatan korosif pada sutra laba-laba dengan mudah membuat binatang bergigi besi itu menjadi daging yang asam dan bau. Setelah beberapa saat, 6 atau 7 binatang bergigi besi mati di bawah sutra laba-laba 10 kepala. Tentu saja, binatang laba-laba juga tidak bersenang-senang. Tubuhnya yang besar telah sepenuhnya menjadi target binatang bergigi besi. Darah menetes dari gigitannya, daging yang patah beterbangan, nafas kehidupan semakin lemah dan itu sekarat. Ketika Ye Chen dan Lai Tian melarikan diri dari pengepungan, binatang laba-laba itu benar-benar dimakan oleh binatang bergigi besi itu. Desolate Mysterious Realm terlalu kejam, tanpa kekuatan yang cukup, sulit untuk bergerak sedikit pun di sini. Melihat monster laba-laba itu dimakan oleh binatang bergigi besi, Ye Chen sangat emosional. Itu adalah binatang legendaris tingkat tinggi. Untuk bertahan hidup di alam rahasia, seseorang harus memiliki kekuatan yang sangat kuat, atau memiliki jumlah yang cukup. Tanpa keduanya, seseorang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Selama 10 tahun di Desolate Mysterious Realm, Ye Chen menghadapi lebih dari selusin bahaya. Waktu yang paling berbahaya adalah ketika dia dikejar dan dibunuh oleh monster legendaris puncak. Selama sebulan penuh,
Dia hampir mengejar Ye Chen ke dalam situasi putus asa. Untungnya, keberuntungan Ye Chen selalu sangat kuat. Ketika hidupnya kritis, dia bersembunyi di sebuah gua. Gua itu sangat sempit dan dalam, dan binatang legendaris puncak ini tidak bisa masuk sama sekali. Dengan cara ini, Ye Chen tinggal di gua selama 5 tahun penuh. Untungnya, ada banyak binatang buas di ruang 5 elemennya, jika tidak, dia akan mati kelaparan di dalamnya. Pecahkan langit, aku tidak tahu apakah kita bisa keluar hidup-hidup. Ye Chen telah memahami bahaya alam sunyi yang misterius. Ini sama sekali bukan kehidupan manusia. Setelah hanya 15 tahun, dia merasa lelah. Jika 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa hidup selamanya. Terkadang kepercayaan diri dan kekuatan itu sama, tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana bisa ada kepercayaan diri yang cukup? Lai Tian menggosok kepalanya ke tubuh Ye Chen. Ye Chen telah melindunginya selama ini, dan dia benar-benar ingin melindungi Ye Chen sekali, tapi sayangnya kekuatannya terlalu rendah. Tidak masalah, selangkah demi selangkah, bahkan dalam menghadapi keputusasaan, kita tidak boleh menyerah. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Suku elang yang tak pernah jatuh. Ying Liexiong sedikit kesal. Kembalinya si Demon dan Xie Guang Tianzun bukanlah hal yang baik untuk 5 suku besar. Pada awalnya, karena kedua orang ini ingin meninggalkan Rage God kontinen, mereka tidak terlalu menghargai kekuatan, dan mereka tidak berencana untuk merebut kekuasaan. 5 suku besar bergabung menjadi satu untuk membentuk suku tingkat ke-9, tetapi setelah kembali kali ini, keduanya jelas-jelas membatalkan rencana mereka untuk meninggalkan benua Dewa Kemarahan, dan menginginkan untuk mengendalikan 5 suku besar dalam satu gerakan. Untungnya, para pemimpin dari 5 suku besar semuanya memiliki artefak suci surgawi. Meskipun keduanya kuat, mereka tidak berani terlalu menindas untuk sementara waktu. Bagaimanapun, mereka berdua tidak sepenuhnya yakin untuk menekan para pemimpin dari 5 suku besar. Ketika kesabaran habis, Anda pasti akan menunjukkan taring Anda dan pergi berperang. Mungkinkah nasib masa depan orang desolate kita harus dipercayakan kepada mereka? Ying Liexiong sangat tidak mau. Juga tidak mau adalah para pemimpin dari 4 suku besar lainnya, dan mereka berlima sering berhubungan secara diam-diam. Alam misteri desolate. Ye Chen telah menghabiskan 50 tahun di dalamnya, dari mudah tersinggung pada awalnya hingga tenang sekarang, dia tahu bahwa mudah tersinggung tidak berguna. Alam misterius hutan belantara sangat besar, dan Ye Chen tidak tahu kemana dia pergi atau kemana dia datang, dia mengemudi di jalan sepenuhnya dengan intuisi, berkeliaran. Untungnya, dalam 50 tahun terakhir, Li Tian telah menjadi binatang legendaris tingkat menengah, yang bisa dianggap sedikit kuat. Hari ini, Ye Chen datang ke sebuah lembah. Awalnya mengira ada binatang buas di lembah, tetapi begitu mereka masuk, Ye Chen dan Lai Tian segera merasa ada yang tidak beres. Seluruh lembah membuat orang merasa tenang. Ketika mereka melihat ke belakang, pintu masuk lembah telah menghilang, digantikan kabut, dan mereka tidak bisa melihat sama sekali. Tidak mungkin, satu orang dan satu binatang terus bergerak maju, secara bertahap semakin dalam ke lembah. Dan kabut di belakang mereka juga menyebar, sepertinya setiap mereka melangkah maju, kabutnya akan menyebar sedikit. Alam misteri desolate. Ye Chen telah menghabiskan 50 tahun di dalamnya, dari mudah tersinggung pada awalnya hingga tenang sekarang, dia tahu bahwa mudah tersinggung tidak berguna. Alam misterius hutan belantara sangat besar, dan Ye Chen tidak tahu kemana dia pergi atau kemana dia datang, dia mengemudi di jalan sepenuhnya dengan intuisi, berkeliaran. Untungnya, dalam 50 tahun terakhir, Li Tian telah menjadi binatang legendaris tingkat menengah, yang bisa dianggap sedikit kuat. Hari ini, Ye Chen datang ke sebuah lembah. Awalnya mengira ada binatang buas di lembah, tetapi begitu mereka masuk, Ye Chen dan Lai Tian segera merasa ada yang tidak beres. Seluruh lembah membuat orang merasa tenang. Ketika mereka melihat ke belakang, pintu masuk lembah telah menghilang, digantikan kabut, dan mereka tidak bisa melihat sama sekali. Tidak mungkin, satu orang dan satu binatang terus bergerak maju, secara bertahap semakin dalam ke lembah. Dan kabut di belakang mereka juga menyebar, sepertinya setiap mereka melangkah maju, kabutnya akan menyebar sedikit. Apa tesnya? Ye Chen tahu tanpa menduga bahwa ujian itu pasti sangat berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan. Kalahkan ketujuh saudaraku. Kelinci berbentuk manusia melambaikan tangannya, dan 7 kelinci berbentuk manusia muncul di depannya. 7 kelinci berbentuk manusia ini tidak persis sama, ada yang sangat kuat, ada yang sangat ramping, ada yang sangat pendek, dan ada yang sangat pendek. Yang gemuk kelinci humanoid memiliki tubuh yang lebih seimbang dan, tentu saja, terlihat paling berbahaya.
Kelinci berbentuk manusia melanjutkan 7 saudara laki-laki saya pada dasarnya sama dengan Anda. Anda mulai menantang dari yang ke-8, dan jika Anda gagal menantang dalam waktu 1 tahun, Anda akan musnah. Dengan analogi, Anda memiliki 2 tahun untuk menantang ke-7, dan 4 tahun untuk menantang yang ke-6. Tahun, tantangan selama 5 atau 8 tahun, adapun hewan peliharaan Anda, pinjamkan saya untuk bermain sebentar, dan jika Anda bertahan, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Dengan gerakan kelinci humanoid, Lietian berlari tak terkendali, menunggangi punggung Litian, kelinci humanoid itu menghilang ke dalam kabut. Saudaraku, sapa dia dengan baik. Di tahun-tahun berikutnya, Ye Chen menerima ujian itu tanpa bisa dijelaskan. Xiaoba adalah kelinci berbentuk manusia terkuat, tingginya lebih dari 2 meter, lengannya beberapa kali lebih tebal dari paha Ye Chen, dan ototnya kusut. Dari dia, Ye Chen merasakan kekerasan paling murni, lebih kuat dari binatang buas. Ingin murni kekerasan. Saya punya waktu 1 tahun untuk menantangnya, mari kita lihat seberapa bagus dia. Memikirkan hal ini, Ye Chen melangkah maju untuk menantang Xiaoba, adapun 6 kelinci humanoid lainnya, mereka menghilang ke dalam kabut setelah bos pergi, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Xiaoba memberi isyarat, matanya penuh provokasi. Mohon saran. Ye Chen mengeluarkan pedang surgawi dan mengirimkan gerakan dengan cara yang kacau. Saat pedang dikeluarkan, kekosongan itu sepertinya pecah menjadi ribuan keping, diselingi satu sama lain. Gerakannya bagus, tapi kekuatannya terlalu lemah. Xiaoba menggelengkan kepalanya dan meninju. Menabrak. Gerakan pedang Ye Chen dikalahkan. Seluruh orang mundur selangkah. Sangat kuat. Mata Ye Chen menjadi lebih bermartabat, dan dia melakukan bentuk kedua dari ilmu pedang ruang waktu, bentuk pedang pemakaman. Kekuatannya masih terlalu lemah. Xiaoba masih meninju dengan 1 pukulan, benar-benar menghancurkan formulir pedang pemakaman. Apakah ini pertemuan drop 10 1 kekuatan? Ye Chen tidak menyadari betapa misteriusnya pukulan Xiaoba. Tapi jurus pedangnya sendiri tidak bisa menandingi jurus tinju lawan, dan dia ambruk hanya dengan 1 sentuhan. Gaya lubang hitam. Ye Chen menampilkan jurus pedang terkuat, gaya lubang hitam. Dengan goyangan pedang surgawi, 5 titik hitam yang berputar menyelimuti Xiaoba. Trik ini agak menarik, tapi sayangnya kekuatannya masih belum cukup. Otot lengan kanan Xiaoba membengkak, dan dia meninju, berderak, dan 5 bintik hitam pecah. Kekuatan mengamuk memancar kemana-mana, menghempaskan Ye Chen, dan dia panik. Xiaoba berdiri diam, dan berkomentar, kamu ingin melawanku. Rahasia kekuatanmu harus mencapai keadaan sempurna, jadi kamu bisa mengetahuinya sendiri. Arti mendalam dari kekuatan harus mencapai kondisi kesempurnaan. Ye Chen melamun. Dalam 3 bulan ke depan, Ye Chen akan menantang Xiaoba setiap 3 hari, dan dia menemukan bahwa pukulan Xiaoba adalah yang terbaik. Tak terbayangkan dia bisa merasakan sumber misteri kekuatan, perlu diketahui bahwa dari Lietian, dia belum bisa merasakan sumber misteri kekuatan, melainkan hanya keberadaan misteri kekuatan. Mungkinkah? Ye Chen memikirkan kemungkinan. Legenda mengatakan bahwa setelah makna yang mendalam mencapai keadaan sempurna, ada tingkat lain yang lebih tinggi, yaitu hukum. Jika pihak lain telah menguasai jejak hukum kekuasaan, itu memang bisa membuat orang lain merasakan sumber kekuatannya, makna yang mendalam lebih jelas. Namun, bahkan dewa biasa pun tidak dapat memahaminya. Tidak mungkin untuk memahami hukum, apakah itu dewa yang kuat di depannya? Tidak, karena lawan diciptakan oleh dewa kemarahan, sangat mudah bagi dewa kemarahan untuk memberi mereka kekuatan hukum, dan mungkin tidak perlu mencapai alam dewa. Memikirkan hal ini, hati Ye Chen bergetar. Jelas, kelinci berbentuk manusia berbeda dari roh liar di menara dewa kemarahan. Mereka lebih istimewa dan tidak dapat diprediksi. Berjuang lagi dan lagi, pemahaman Ye Chen tentang makna kekuatan yang mendalam semakin dalam. Kekuatan ada di mana-mana. Kekuatan, menembus langit dan bumi. Kekuatan ada di setiap sudut, termasuk hati. Kekuatan adalah kekuatan, dan itu berasal dari iman. 1 bulan lagi berlalu, dan akhirnya, Power Profound Truth Ye Chen mencapai kondisi sempurna, peningkatan Power Profound Truth, dan bahkan kekuatan mentalnya meningkat pesat, dari tahap tengah Heart Sword ke puncak Heart Sword Mid Stage, itu hanya selangkah lagi, ini adalah tahap akhir dari Xinjian. Misteri kekuatan benar-benar istimewa, dan Anda harus memiliki keyakinan yang cukup. Jika Anda tidak memiliki cukup keyakinan, Anda tidak dapat sepenuhnya menembus misteri kekuatan. Namun, persyaratan pemurnian tubuh tertinggi untuk menembus misteri kekuatan-kekuatan jauh lebih rendah, mereka sangat energi dan berdarah,
dan mereka secara alami cocok dengan kekuatan makna yang mendalam. Seperti halnya di dunia orang biasa, orang kuat selalu memberi orang rasa aman. Ini juga merupakan perwujudan kekuatan. Arti kekuatan yang mendalam sudah lengkap, dan ilmu pedang Ye Chen semuanya dipromosikan menjadi ilmu pedang super agung. Di antara mereka, ilmu pedang ruang waktu adalah yang terkuat. Awalnya setara dengan ilmu pedang super agung yang tidak lemah, tapi sekarang berkali-kali lebih kuat. Bagus sekali. Hanya dalam 4 bulan, kamu telah memahami arti mendalam dari kekuatan hingga keadaan sempurna, dan pemahamanmu masih dapat diterima. Aku menganggap kamu telah melewati level ini. Xiao Ba mengangguk, sangat puas dengan penampilan Ye Chen. Aku ingin bermain trik denganmu. Karena fondasi lawan sama dengan miliknya, Ye Chen ingin tahu di level mana kekuatan lawan berada, dan apakah dia telah menguasai jejak hukum kekuatan. Coba trik denganku. Tubuh Xiao Ba, yang hendak pergi, membeku, dan menoleh untuk melihat Ye Chen. Apakah menurutmu aku terlalu ramah padamu? Mata Xiao Ba berubah menjadi merah darah, mengungkapkan niat membunuhnya. Ye Chen hendak menjelaskan, tapi sudah terlambat. Kaki tebal Xiao Ba menendang tanah dengan keras. Ye Chen tidak punya waktu untuk bereaksi, dan melihat tinju keras menghantamnya. Di tinju ini, ada kekuatan yang sangat menakutkan. Kekerasan, yang bisa dipastikan Ye Chen adalah bahwa bahkan binatang buas babon Tefra tidak begitu menakutkan. Ba kecil, kamu nakal lagi. Satu tangan memblokir tinju Xiao Ba, itu adalah kelinci berbentuk manusia yang baru saja dilihat Ye Chen. Dia muncul di samping Ye Chen di beberapa titik, dan memblokir pukulan untuk Ye Chen. Jika tidak, Ye Chen pasti akan mati. Saudara laki-laki, darah di mata Xiao Ba memudar, dia memelototi Ye Chen, berbalik dan pergi. Ye Chen menghela nafas lega, sedikit bingung, dia tidak tahu mengapa pihak lain memiliki niat membunuh. 7 saudara laki-laki saya, kecuali yang kedua dan ketiga, 5 lainnya sangat mudah tersinggung. Anda tidak boleh melanggar perintah mereka atau melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kelinci humanoid menggerogoti lobak emas dan berkata, jernih. Setelah pelajaran ini, Ye Chen masih tidak mengerti bahwa di sini, dia adalah seekor semut, dan dia hanya perlu menerima ujian dengan cara yang benar, dan dia tidak boleh melakukan hal lain. Pemahamanmu tidak buruk, kalau tidak aku tidak akan menyelamatkanmu, biarkan saja kamu dipukuli sampai mati oleh Xiao Ba, kamu bisa melakukannya sendiri. Kelinci humanoid itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Segera, Xiao Qi keluar. Sosok Xiao Qi bertubuh ramping, sedikit lebih tinggi dari Ye Chen, dengan sepasang mata kelinci yang sipit dan tajam. Meskipun kekuatan Xiao Ba lebih tinggi dariku, dan hampir sama dengan saudara kedua dan ketiga, ujianku jauh lebih sulit daripada Xiao Ba. Jika kamu gagal memenuhi persyaratan dalam 2 tahun, aku akan langsung membunuhmu. Kata Xiao Qi tanpa emosi. Jernih. Ye Chen mengangguk. Bagus sekali, aku hanya mengerahkan 1/1000 kekuatanku, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan lulus ujian. Dari 7 dari mereka, ada yang lebih kuat dari Ye Chen. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk mengalahkan mereka, tetapi bos telah menetapkan aturan untuk mereka, yaitu untuk menekan kekuatan mereka sendiri. Xiao Ba paling banyak menekan, tetapi Xiao Ba tidak suka dipukuli, Ye Chen dikalahkan, jadi dia langsung mengatakan bahwa Ye Chen lulus. Tetapi Ye Chen berkata bahwa dia ingin melawannya, yang membuat Xiao Ba marah. Tidak ada keraguan bahwa Ye Chen gagal saat melawan Xiao Qi untuk pertama kalinya. Xiao Qi pandai bekerja kaki. Begitu kaki kelinci rampingnya menendang ke arah Ye Chen, akan ada bayangan kaki di seluruh langit, dan setiap bayangan kaki mengandung kekuatan ledakan. Ye Chen merasakan 5 jenis kekuatan darinya. Arti yang mendalam, tapi Ye Chen dapat merasakan bahwa Xiao Qi tidak menguasai hukum kekuatan, tetapi gerak kaki lawan jauh lebih indah daripada ilmu pedangnya sendiri. Dalam 2 tahun, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Ini masih 1/1000 dari kekuatan lawan, atau kurang dari itu, jika lawan habis-habisan, dia bisa menendang dirinya berkeping-keping dengan satu tendangan dan menghilang di dunia ini. Ilmu pedangmu belum mencapai puncaknya, dan perpaduan antara misteri kekuatan dan misteri lainnya tidak cukup menyeluruh. Xiao Qi mengingatkan Ye Chen. Ye Chen mengangguk, memang, karena dia baru saja meningkatkan makna kekuatan yang mendalam ke kondisi sempurna setengah tahun yang lalu, ilmu pedangnya tidak bisa sempurna dalam waktu singkat, dan kerja kaki Xiao Qi jelas 1 tingkat lebih tinggi dari ilmu pedangnya. Dia ingin mengalahkannya untuk lawan dengan kekuatan 1/1000, ilmu pedang setidaknya harus berada pada level yang sama dengan kerja kaki lawan. Apakah 2 tahun panjang atau pendek tergantung pada bagaimana kita menghabiskannya. Bagi Ye Chen, 2 tahun ini berlalu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu.
4 ilmu pedang gajah akhirnya sempurna. Banyak pertarungan membuat ilmu pedang Sixiang Ye Chen semakin sempurna, kemudian, kekuatannya bahkan melampaui ilmu pedang ruang waktu, dengan setiap gerakan dan gaya, dia sombong. Pedang Tuan 4 Gajah. Sekali lagi menantang Xiao Qi, Ye Chen menunjukkan bentuk pertama dari ilmu pedang 4 gajah, pedang Tuan 4 Gajah. Lampu pedang menyala, dan pedang berubah menjadi bentuk naga hijau, harimau putih, burung merah, dan basal adalah terjerat bersama, dan mereka menebas ke arah langit dengan cahaya pedang yang menyilaukan, bayangan kaki. Dentur. Kali ini, keduanya terbagi rata. Angkat aku lagi. Xiao Qi menggerakkan tubuhnya untuk pertama kalinya, kecepatannya luar biasa cepat, dalam sekejap mata, Xiao Qi muncul di sisi kanan Ye Chen, dan menendangnya. Kaki ini membuat Ye Chen merasakan kekuatan dahsyat untuk menghancurkan secara tidak sengaja. Armor senjata suci tidak dapat menyelamatkan hidupnya, dan dia terluka parah bahkan jika dia tidak mati. 4 kutub langit dan bumi. Kekuatan pedang dari 4 gajah memadat, dan bayangan naga hijau, harimau putih, dan pedang basalt burung vermilion muncul di luar tubuh Ye Chen, mengimbangi sebagian dari kekuatan kaki Xiao Qi. Awan cahaya pedang yang kacau mengembun dari ujung pedang. Bentuk ketiga dari ilmu pedang 4 gajah, pedang penghancur. Apa? Xiao Qi buru-buru menyapu ke arah Chaos Sword Light. Ledakan. Suara dari suara besar itu ragu-ragu, dan gelombang kejut yang merusak menyebar kemana-mana. Xiao Qi terbang terbalik, dan akhirnya mendarat dengan terhuyung-huyung di tanah. Kamu benar-benar menciptakan jurus pedang baru, kamu menang. Xiao Qi memandang Ye Chen dengan heran. Di masa lalu, hanya sedikit orang yang memasuki dunia tandus dan misterius yang melewati level Xiao Ba, apalagi levelnya sendiri. Selama jutaan tahun, kecuali Ye Chen, hanya 9 orang yang melewati levelnya, dan butuh waktu lebih lama dari Ye Chen, pada dasarnya hampir 2 tahun. Beruntung, Ye Chen menghela nafas lega, pedang penghancur ada pada level yang sama dengan gaya lubang hitam, tetapi teknik pedang 4 gajah lebih menyeluruh dalam perpaduan kekuatannya, sehingga pedang penghancur jauh lebih kuat daripada gaya lubang hitam, jika tidak mungkin mengalahkan kekuatan 1/1000 Xiao Qi. Ini bukan kebetulan, itu potensimu. Xiao Qi mengelak ke dalam kabut. Selanjutnya 6 primer. Saya tidak tahu kualitas apa yang perlu saya tingkatkan kali ini. Xiao Ba membiarkan misteri kekuatannya mencapai kondisi sempurna, dan tes Xiao Qi membuat misteri kekuatan dari kondisi sempurna sepenuhnya terintegrasi ke dalam ilmu pedang Sixiang. Ye Chen menebak bahwa konten tantangan dari setiap level harus berbeda. Bagi Ye Chen, ujian di lembah adalah krisis sekaligus peluang. Xiao Liu keluar. Xiao Liu sangat pendek, panjangnya hanya sekitar 1 meter. Kamu sangat baik untuk bisa masuk ke tempatku, tapi yang ingin aku katakan adalah bahwa di antara 9 orang yang telah masuk ke tempatku dalam jutaan tahun, hanya 4 yang mengalahkan aku yang 1/1000 dari saya, kekuatan. Xiao Liu berkata perlahan dengan, aku akan melakukan yang terbaik. Kekuatan Xiao Liu tidak jauh lebih kuat dari Xiao Qi, Ye Chen, yang menciptakan pedang penghancur, bahkan bisa melawan lusinan gerakan dengan lawan, bukannya pingsan pada sentuhan pertama. Apa yang Xiao Liu kuasai adalah teknik telapak tangan, dan teknik telapak tangannya mengandung makna mendalam dari 5 elemen dan makna mendalam kekuatan. Itu juga seni bela diri tertinggi. Pedang penghancurku lebih lemah dari lawan. Sepertinya aku harus menciptakan bentuk keempat dari ilmu pedang 5 elemen. Tentu saja, premisnya adalah pertama-tama mengintegrasikan sepenuhnya makna kekuatan yang mendalam ke dalam ilmu pedang 5 elemen, dan pedang 4 gajah, hukum yang sama. Di hari-hari berikutnya, Ye Chen tidak lagi menggunakan ilmu pedang 4 elemen untuk melawan Xiao Liu, tetapi berubah menjadi ilmu pedang 5 elemen. Di tahun pertama, Ye Chen selalu kalah telak, untungnya, Xiao Liu dengan sengaja mengendalikan kekuatan tembakannya untuk menghindari pembunuhan Ye Chen dalam waktu 4 tahun, jika tidak, Ye Chen akan mati ratusan kali. Pada tahun kedua, Ye Chen berhasil mengintegrasikan kekuatan mendalam dari keadaan sempurna ke dalam seni pedang 5 elemen, yang sangat meningkatkan kekuatan seni pedang 5 elemen. Xiao Liu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi penjaga pedang gaya, yang bagus dalam pertahanan. Bentuk keempat harus dibuat. Ye Chen dengan hati-hati mengamati teknik telapak tangan Xiao Liu, berharap menemukan inspirasi secepat mungkin. 5 elemen, saling menghidupi dan menahan diri, ada pasang surut. 5 elemen adalah yang paling stabil di antara misteri pelengkap, karena terdiri dari 5 jenis misteri. Jika Anda ingin mengeluarkan esensi terdalam dari misteri 5 elemen, Anda harus belajar dari kekuatan masing-masing dan menemukan kuncinya, titik. Ye Chen berhenti berpikir sepanjang waktu, dan cahaya di benaknya terus berkedip. Pada tahun ketiga, Ye Chen,
yang terlempar lagi, tampaknya memiliki gunung 5 elemen di benaknya, dan setiap gunung berbentuk seperti pedang batu besar, sangat tebal. Ya, sukacita melintas di mata Ye Chen, dan dia mengayunkan pedangnya. Panggilan, cahaya pedang yang tebal sepertinya menghancurkan dan meratakan semua yang ada di depannya, dan dia menebas ke arah Xiao Liu dengan perkasa, tak terbendung. Ledakan, Xiao Liu terpesona. Pedang Ye Chen adalah satu tubuh, seperti gunung, seperti laut, seperti bumi, seperti langit. Dengan pedang diayunkan, Ye Chen merasa jiwa dan tubuhnya diayunkan. Ketika saya pergi keluar, ada perasaan benar-benar kosong. Gaya Epi. Bentuk keempat dari ilmu pedang 5 elemen adalah bentuk Epi. Di alam semesta, 5 elemen adalah yang paling stabil. Jika terus berevolusi, mereka akan menjadi planet, dan planet adalah tempat semua kehidupan hidup. Mereka sangat kokoh dengan kaki di tanah. Gaya Epi Ye Chen adalah inti dari ini. Apa nama gerakan ini? Xiao Liu menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Gaya Epi. Ye Chen menjawab. Gaya Epi sangat bagus. Mungkin Anda memiliki harapan untuk menembus tempat saudara ketiga. Tentu saja, premisnya adalah Anda dapat terus meningkat. Setelah berbicara, Xiao Liu memasuki kabut dan menghilang. Melihat Xiao Liu pergi, Ye Chen melihat pedang di tangannya, dan berkata pada dirinya sendiri, gaya pedang Epi, ini adalah ledakan dari semua inspirasi saya. Bahkan jika saya dapat menciptakan gaya ketiga dari ilmu pedang Yin Yang, saya pasti akan melakukannya. Tidak sebagus gaya Epi. Lagi pula, ilmu pedang 5 elemen adalah ilmu pedang paling awal yang diciptakan oleh Ye Chen, dan Ye Chen telah berusaha keras untuk itu. Gaya Epi dapat dikatakan sebagai transformasi dan sublimasi dari ilmu pedang 5 elemen. Jika 5 ilmu pedang elemen adalah tanah liat, Epi gayanya adalah pohon muda yang tumbuh di tanah, menyerap esensi dari ilmu pedang 5 elemen. Dalam hal kekuatan, gaya Epi adalah yang paling layak mendapatkan nomor 1 di antara semua jurus pedang Ye Chen, dan pedang penghancur dan gaya lubang hitam tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan Ye Chen merasa bahwa seni bela diri yang super unggul dari pemimpin dari 5 suku atau seni bela diri yang sangat unik dari iblis laut Tianzun bahkan dalam seni bela diri, itu tidak dapat dibandingkan dengan gaya Epi, dan rasanya lebih lemah dari gaya Epi. Ini tidak terkait langsung dengan tahun, ini sepenuhnya kebetulan inspirasi. Kekuatanku saat ini seharusnya tidak lebih buruk dari para pemimpin dari 5 suku. Ye Chen dapat yakin bahwa dia masih bukan tandingan para pemimpin dari 5 suku. Tapi tidak seperti sebelumnya, jaraknya sangat besar, master seni bela diri dari pemimpin 5 suku besar lebih kuat darinya, setidaknya perantara perak, tetapi kekuatan mental mereka lebih tinggi dari mereka. Saya adalah kondisi puncak dari tahap tengah Heart Sword, dan saya hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap selanjutnya. Masalah kekuatan mental tidak ada hubungannya dengan tahun-tahun, dan umumnya lebih jenius. Semakin tinggi kekuatan mentalnya, semakin banyak tahun penggilingannya, kekuatan mentalnya tidak akan terlalu tinggi, kecuali ada kesempatan, seperti suku Bauhinia rata-rata kekuatan mentalnya sangat tinggi. Karena mereka memiliki kata hati yang ditinggalkan oleh para dewa. Keuntungan dari para pemimpin dari 5 suku besar adalah mereka kuat dalam seni bela diri dan memiliki senjata suci surgawi. Keuntungan Ye Chen adalah dia memiliki hati yang kuat, dan gaya Epi sedikit lebih baik. Namun, dibandingkan dengan Haimo Tianzun, Ye Chen masih sangat miskin, apalagi yang lainnya. Tingkat ke-9 dari domain iblis laut Tianzun sudah cukup untuk membunuh semua kelebihannya. Xiao Wu gemuk dan berjalan seperti bola menggelinding. Sekilas Ye Chen bisa tahu bahwa pihak lain sedang mengambil rute latihan tubuh, dan itu bukan rute latihan tubuh biasa, bahkan dengan mata terbuka, Ye Chen masih bisa melihat bahwa lemak di tubuh Xiao Wu luar biasa elastis, mengikutinya saat dia berjalan. Lemak di tubuhnya bergetar naik turun. Suara dengungan itu terus-menerus, dan lingkaran riak samar-samar terlihat menyebar. Jika kamu bisa menggaruk kulitku sedikit, kamu akan menang. Xiao Wu duduk, mengambil lobak perak besar dan menggerogotinya, tanpa memandang Ye Chen. Nikmati dirimu sendiri. Tubuh gemuk itu. Ye Chen mengerutkan kening, dia merasa tidak mudah untuk memotong kulit Xiao Wu. Setelah sedikit ragu, Ye Chen mulai menyerang. Hal pertama yang harus digunakan adalah pedang penghancur, yang memiliki kekuatan menusuk yang kuat, cukup untuk menghancurkan segalanya. Pedang surgawi menusuk dengan keras, dan pedang kekacauan bersinar ke arah Xiao Wu. Adegan yang membuat kulit kepala Ye Chen tergelitik terjadi, cahaya pedang yang kacau jatuh ke tubuh Xiao Wu, seolah jatuh di atas karet elastis yang tak terhingga, pertama-tama tenggelam ke dalamnya, lalu memantul kembali, hampir mengenai Ye Chen sendiri. Metode latihan tubuh macam apa ini? Ye Chen mendecakkan lidahnya. Tanpa menyerah,
Ye Chen memegang pedang di kedua tangan, mengayunkan pedang, dan cahaya pedang yang sangat tebal menyapu ke arah Xiao Wu lagi. Pedang ini persis dengan gaya epi, gerakan pedang terkuat Ye Chen. Sangat disayangkan bahwa meskipun gaya epi sangat tebal, lemak Xiao Wu lebih kuat, dan cahaya pedang tebal menebasnya, membuat lemak bergetar terus-menerus. Dengan goyangan lemak, kekuatan cahaya pedang terus melemah. Dengan pop, pedang menjadi halus, dan memotong tanah di sisi kanan Xiao Wu, menggambar tanda pedang. Gaya epi masih tidak efektif. Saya mengerti. Ye Chen akhirnya mengerti misteri lemak di tubuh Xiao Wu. Xiao Wu memang berjalan di jalur latihan tubuh, dan metode latihan tubuhnya sebenarnya mengandung makna mendalam dari Yin dan Yang, seperti halnya Taiji Quan, di mana kekerasan dan kelembutan digabungkan, dan Yin dan Yang lahir bersama, pertahanan dengan banyak, itu tidak bisa dipatahkan. Tentu saja, Anda juga dapat mempelajari ilmu pedang Yin Yang dan membuat gerakan pedang Yin Yang yang menahan lawan. Untungnya, batas waktu untuk menantang Xiao Wu adalah 8 tahun, jadi seharusnya cukup waktu. Menyerahkan keterampilan pedang lainnya, Ye Chen mulai menguji lemak Xiao Wu dengan keterampilan pedang Yin Yang. Ilmu pedang Yin dan Yang Ye Chen saat ini memiliki dua gaya, gaya pertama adalah Yin dan Yang, dan gaya kedua adalah Yin dan Yang Taiji. Yin dan Yang dilahirkan bersama, dan energi pedang bersifat spiritual, tidak bertambah atau berkurang, tidak menyebar atau menghilang. Setelah mengunci nafas musuh, tidak akan hilang kecuali lawan mati atau dihancurkan. Namun, Xiao lemak Wu lunak dan keras, tidak ada cara untuk menangani antar generasi Yin dan Yang, terutama karena kekuatan antar generasi Yin dan Yang tidak cukup kuat. Ide Ye Chen adalah membuat versi Yin dan Yang yang disempurnakan. Seiring waktu berlalu tanpa disadari, Ye Chen memiliki lebih banyak inspirasi pada ilmu pedang Yin Yang. Karena perendamannya yang lama dalam ilmu pedang Yin Yang, setiap gerakan Ye Chen, setiap pandangan, dan setiap pikiran mengandung perubahan dalam Yin Yang, bahkan dia sendiri tidak menyadarinya, hanya Xiao Wu yang menatap Ye Chen dengan heran. Bos memiliki visi yang bagus. Dalam waktu singkat, anak ini seharusnya bisa menembus dominasi Yin Yang saya. Xiao Wu berpikir dalam hatinya. Tahun kelima. Selesai. Senyum muncul di wajah Ye Chen, dan dia memandang Xiao Wu. Ayo, biarkan aku melihat gerakan pedang apa yang telah kamu buat. Xiao Wu berdiri, lemak di tubuhnya bergetar hebat, berpusat di atasnya, riak-beriak berputar-putar, seolah-olah sebuah batu telah dijatuhkan dari danau yang tenang. Langkahku disebut Yin Yang Wuji, terimalah. Bentuk pertama ilmu pedang Yin Yang adalah Yin dan Yang, bentuk kedua adalah Tai Chi Yin Yang, dan bentuk ketiga adalah Yin Yang Wuji. Memegang pedang surgawi di tangannya, Ye Chen tampak lambat tapi cepat, dan mengayunkan pedang dengan lembut dan lembut. Diam-diam, energi pedang seperti loah berenang menuju Xiao Wu. Xiao Wu menyipitkan matanya, dan lemak di tubuhnya bergetar semakin hebat. Pedang Qi terus berkeliaran di tubuh Xiao Wu, mencari kekurangan. Xiao Wu ingin menggunakan lemaknya untuk memantulkan lawan, tetapi pedang Qi sebenarnya lebih halus dari lemaknya, dan dia lemah. Setelah beberapa kali, Xiao Wu berkata tanpa daya, kamu menang. Jangan melihat fakta bahwa energi pedang tidak dapat menembus pertahanannya untuk saat ini, tetapi setelah sekian lama, dia akan selalu meninggalkan lubang. Kamu adalah orang yang paling berbakat dan cerdas yang pernah kulihat dalam jutaan tahun. Visi bos benar-benar tidak sebanding dengan kita, tetapi mulai dari saudara keempat, kamu harus berhati-hati, dia memiliki domain ke-9. Xiao Wu sangat optimis tentang Ye Chen, dan dalam 8 tahun dia telah menciptakan jurus pedang yang menahan dominasi Yin dan Yang, juga 3 tahun sebelumnya. Aku akan memberikan segalanya. Ye Chen menemukan bahwa kelinci humanoid ini sebenarnya cukup lembut selama mereka tidak memprovokasi mereka. Bentuk tubuh Xiaoxi sangat mirip dengan Xiaoba, tetapi tidak berotot seperti Xiaoba, dia adalah tipe yang sangat kekar. Ye Chen merasakan tekanan tak terlihat dari pihak lain. Suara Xiaoxi sangat dingin, wilayahku adalah domain panas yang menghanguskan, jika kau tidak bisa menolaknya, kau akan terbakar menjadi abu. Saat dia berbicara, dengan Xiaoxi di tengah, kekuatan mengerikan menyebar, kemanapun itu, pergi, tanah meleleh, dan kehampaan pecah, panas yang membakar ini bukan lagi perubahan suhu yang sederhana, tetapi perubahan biasa. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya ketika si Demon Tianzun mengejarnya, domain iblis lautnya sama menakutkannya, tetapi pada saat itu dia berlari untuk hidupnya, jadi bagaimana mungkin dia memiliki terlalu banyak energi untuk merasakannya. Wilayah iblis laut si Demon Tianzun hanya merasa tak terkalahkan. Apakah ini domain ke-9? Meskipun domain tidak dapat meningkatkan banyak kekuatan tempur, itu dapat menekan kekuatan musuh. Ketika kekuatan musuh ditekan,
kekuatannya sendiri setara dengan peningkatan penyamaran. Singkatnya, domain tidak boleh lemah, apalagi menekan yang lain, setidaknya tidak ditekan oleh orang lain. Ye Chen awalnya berpikir bahwa meskipun domain tingkat 9 berkali-kali lebih kuat dari domain tingkat puncak tingkat 8, itu tidak akan terlalu keterlaluan, tetapi sekarang dia melihat kekuatan domain yang menghanguskan. Dia tahu dia salah, domain level ke-9 dan domain level puncak level 8 tidak berada pada level yang sama, dan kekuatan domain level ke-9 tidak lebih lemah dari kesempurnaan seni bela diri tertinggi. Setelah ditutupi olehnya, itu setara dengan dibombardir oleh seni bela diri yang sempurna dan tertinggi sepanjang waktu. Jangan katakan 100% dari kekuatanmu, tidak buruk jika kamu bisa menggunakan 1/1000. Jika kamu tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, seperti yang dikatakan Xiao Xi, kamu akan terbakar menjadi abu. Jika kamu bisa bertahan di medan panas selama 1/4 jam, kamu akan dianggap sebagai pemenang. Kata empat kecil, biarkan aku mencoba. Setelah berbicara, Ye Chen menopang King Lian Swordfield. Berjalanlah ke medan panas lawan. Cici, seolah-olah bola es dan salju telah dilemparkan ke dalam api, dalam beberapa napas, lapangan pedang King Lian Ye Chen tiba-tiba meleleh, dan tidak bisa lagi dilepaskan. Kehilangan wilayah pedang King Lian, Ye Chen hanya bisa menahan wilayah terik Xiao Xi dengan tubuh pedang abadi. 1 nafas, 10 napas, 100 nafas. Mustahil. Ye Chen menarik diri dari medan yang panas seperti udang yang dimasak, seluruh tubuhnya mengepul dan kulitnya memerah. 100 nafas adalah batasku. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Lihat Ye Chen mundur. Xiao Xi mencabut medan yang menghanguskan dalam sekejap, dan mempertahankan medan yang menghanguskan itu banyak konsumsi baginya, dan tidak mungkin mempertahankannya terus-menerus. Untuk bulan berikutnya, Ye Chen tidak mencoba lagi. Dia tahu betul bahwa kecuali domain pedang King Lian-nya dapat menembus ke tingkat ke-9, atau tubuh pedang abadi miliknya dapat mencapai dari tingkat ke-12 ke tingkat 14, jika tidak, dia tidak akan dapat bersaing dengan medan panas lawan, khawatir tentang tubuh pedang abadi, tanpa pedang tertinggi yang cukup, tidak mungkin untuk ditingkatkan, jadi hanya ada satu cara untuk meningkatkan domain pedang King Lian. Dan cara tercepat untuk meningkatkan domain pedang King Lian adalah dengan menerobos keterampilan. Seni pedang King Lian Ye Chen adalah keterampilan tertinggi, selama ia menerobos ke keterampilan legendaris, ada setengah harapan bahwa domain pedang King Lian dapat mencapai tingkat ke-9. Seni bela diri pelatihan tubuh Xiao Wu mengandung makna mendalam dari Yin dan Yang, dan saya juga bisa membuat latihan saya mengandung makna mendalam dari 5 elemen. Melakukan apa yang dia katakan, Ye Chen mencoba untuk menggabungkan seni pedang King Lian dan 5 elemen mendalam kebenaran bersama-sama. Jue pedang King Lian yang paling awal adalah keterampilan atribut kayu, tetapi tidak masalah, itu tidak bertentangan dengan misteri 5 elemen, karena ada misteri kayu di antara misteri 5 elemen, selama misteri kayu adalah yang utama, 1, dan 4 misteri utama lainnya ditambahkan, ini adalah apa yang disebut kayu utama dari 5 elemen, tidak hanya tidak mempengaruhinya, tetapi juga dapat meningkatkan efek seni pedang King Lian secara tak terbatas. Pada bulan ketiga, Ye Chen menggabungkan kebenaran kayu yang mendalam dengan seni pedang King Lian, dan prosesnya berjalan lancar, lagi pula, seni pedang King Lian awalnya dari atribut kayu. Pada bulan ke-6, Ye Chen menggabungkan kebenaran api yang mendalam dengan seni pedang King Lian. Kayu membuat api, selanjutnya tanah. Di tahun kedua, Profound Truth of Earth dan King Lian Sword Art berhasil digabungkan. Pada tahun keempat, Golden Profound Truth dan King Lian Sword Art berhasil digabungkan. Pada tahun ke-8, kebenaran air yang mendalam dan seni pedang King Lian berhasil digabungkan. Proses yang terjadi adalah kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, dan logam menghasilkan air. Tapi ini belum selesai, karena kelima unsur belum menyelesaikan satu siklus, seperti lingkaran, kayu melahirkan api melahirkan tanah, tanah melahirkan logam, logam melahirkan air, dan terakhir, air dan kayu harus dihubungkan bersama. Pada tahun ke-12, lapisan cahaya biru mekar dari tubuh Ye Chen, dan cahaya biru mengandung 5 warna segera setelah itu, teratai hijau 5 warna besar tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dengan lahirnya teratai hijau 5 warna, Ye Chen duduk bersila di atas biji teratai 5 warna, dan teratai hijau itu seolah menjadi satu dengannya, terlepas dari satu sama lain. Desir, Ye Chen membuka matanya, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni menyala. Apakah ini teknik legendaris? Luar biasa. Meskipun keterampilan tertinggi sangat kuat, itu tidak layak disebut dibandingkan dengan keterampilan legendaris. Keterampilan legendaris tampaknya memiliki spiritualitas, atau digabungkan dengan darahnya, itu bukan keterampilan sederhana, itu lebih seperti kekuatan darah Ye Chen.
Menghirup masuk dan keluar, seni pedang King Lian bergerak secara alami, seperti darah dalam tubuh manusia, mengalir secara alami, dan tidak perlu memobilisasi dengan sengaja. Dengan gerakan pikiran, King Lian Sword Field dirilis. Menggelegak-menggelegak, suara air yang mengalir terdengar, dan lapangan pedang King Lian mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, hantu besar dari King Lian warna-warni memenuhi udara dan terus tumbuh. Ye Chen merasa bahwa begitu dia keluar semua, teratai hijau domain pedang teratai cukup untuk mencakup 1 tahun cahaya, 10 tahun cahaya, atau bahkan area yang lebih luas. Tentu saja, itu harus berada di luar benua Dewa Kemarahan. Benua Dewa Kemarahan tidak sebesar cahaya tahun hukum Dewa Kemarahan cukup untuk membatasi ruang lingkup domain pedang menjadi sangat kecil dalam jangkauan. Xiaoxi menatap Ye Chen tanpa berkedip, matanya menunjukkan warna harapan, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Ye Chen telah membuat terobosan besar dalam 12 tahun terakhir, domain pedang King Lian mencapai alam tingkat ke-9. Ayo, Xiaoxi melepaskan medannya yang panas. Ini baik. Ye Chen mempertahankan lapangan pedang King Lian dan berjalan menuju Xiaoxi selangkah demi selangkah. Bum bum bum. Domain panas terik dan domain pedang King Lian keduanya adalah domain tingkat 9, begitu keduanya bersentuhan, momentum besar segera meletus, seolah-olah dua dunia bertabrakan. Ye Chen mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa bagian dari domain pedang King Lian yang bersentuhan dengan domain yang terbakar secara bertahap terbakar, dan abunya beterbangan ke udara, terbang dan terbang. Setelah memikirkannya, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan lega. Meskipun mereka termasuk dalam domain tingkat ke-9, masih ada pasang surut. Dibandingkan dengan domain panas terik dari pihak lain, domain pedang King Lian sedikit tidak dewasa lagi pula, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya bersaing dengannya. 100 napas, 500 napas, 1/4 jam. Segera, Ye Chen bertahan selama 1/4 jam, yang membuatnya berubah warna. Lapangan pedang King Liannya terbakar lebih dari setengahnya, dan diperkirakan dalam 1/4 jam lagi, lapangan pedang King Lian akan sepenuhnya terbakar. Ye Chen memperhitungkan, domain panas terik lawan setidaknya tahap ke-9 dari tahap tengah, mungkin tahap ke-9 dari tahap akhir. Bos, sepertinya kita benar-benar memiliki harapan untuk meninggalkan alam sunyi yang misterius kali ini dan kembali ke Lord Ragegat. Xiaoxi berpikir sendiri. Anak ketiga adalah kelinci berbentuk manusia dengan senyum di wajahnya. Melihatnya, Ye Chen merasa suasana hatinya menjadi lebih cerah. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya datang ke padang rumput yang harum. Langit cerah dan awan putih saat angin sepoi-sepoi bertiup, rerumputan menurunkan pinggangnya, membentuk riak lembut. Semuanya begitu indah, sungguh pengaruh yang mengerikan. Tapi saat berikutnya, Ye Chen segera bangun. Saat ini, di matanya, anak ketiga dari kelinci humanoid jauh lebih berbahaya sekaligus. Pria kuat seperti ini yang dapat memengaruhi pikiran Anda secara tidak sengaja adalah mimpi buruk. Anda tidak tahu kapan Anda akan direkrut. Hal-hal selalu menakutkan, tetapi kekuatan di permukaannya mengerikan atau menakutkan. Itu benar, aku bisa bangun dalam waktu 1 jam. Anak ketiga mengangguk sambil tersenyum. Apa? Ye Chen merasa bahwa hanya sesaat telah berlalu. Bagaimana itu menjadi 1 jam? Jangan heran, jika kekuatan mentalmu bisa mencapai keadaan sempurna, kamu juga bisa melakukan langkah ini. Anak ketiga menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Ye Chen mengangguk diam-diam, memang. Mencapai level tertinggi dalam aspek apapun akan memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti niat pedang level ke-9, domain pedang level ke-9, dan terobosan skill tertinggi hingga skill legendaris tentu saja sebagai perbandingan. Bahkan lebih menakutkan untuk mencapai keadaan kekuatan pikiran yang sempurna. Ini bukan untuk mengatakan bahwa keadaan kekuatan pikiran yang sempurna lebih kuat daripada kehendak pedang tingkat 9 atau domain epi ke-9. Tes saya sangat sederhana. Ketika kamu bisa bangun dalam 10 napas, kamu akan lulus ujian. 10 napas. Jika dia ingin disegarkan dalam 10 napas, kekuatan mentalnya harus mencapai tahap akhir, tentu saja, jika roh primordial seni bela dirinya dapat menembus ke tingkat menengah perak. Bahkan juga bisa mempersingkat waktu, karena jiwa silat adalah tumpuan seseorang, jiwa silat kuat dan kuat di mana-mana, lagi pula kekuatan mental tidak bisa lahir begitu saja. Itu sesuatu yang diturunkan. Martial Dao Yuanshen setara dengan rumah pikiran, Martial Dao Yuanshen kuat, tetapi pikiran mungkin tidak kuat, tetapi dapat membuat pikiran memiliki daya tahan yang kuat, dan tidak mudah terpengaruh oleh luar dunia. Masa ujian untuk anak ketiga adalah 32 tahun, dan Ye Chen harus melakukan ini dalam 32 tahun, atau dia masih akan dilenyapkan meskipun dia melewati begitu banyak ujian.
Omong-omong, ancaman pemusnahan sebenarnya paling membantu Ye Chen. Jika tidak ada ancaman pemusnahan, Ye Chen tidak akan pernah membuat kemajuan sebesar ini. Bayangkan ada dua orang dengan bakat dan pemahaman yang sama, satu hidup nyaman hidup, dan yang lainnya hidup setiap hari di antara ancaman, siapa yang paling maju? Jelas, selama yang terakhir bertahan, prestasinya pasti 10 kali lipat dan 100 kali lipat dari yang pertama. Yang pertama bahkan mungkin secara bertahap menikmati kehidupan yang nyaman, dan bahkan gagal mencapai prestasi yang bisa dia capai, dan menjadi usang. Tentu saja, ada kelebihan dan kekurangan di dunia ini. Jika Ye Chen benar-benar tidak bisa lulus ujian, dia akan musnah. Jika dia mati, dia tidak akan memiliki apa-apa. Sebaliknya, dia tidak sebaik mereka yang hidup nyaman, mereka masih hidup setelah semua. Kamu harus lulus ujian dari anak ketiga dan anak kedua. Aku telah berada di alam tandus yang misterius selama ratusan juta tahun. Dalam ratusan juta tahun ini, meski ada banyak orang seperti dia yang masuk ke dunia ketiga tempat anak, hanya satu orang yang bisa berhasil. Sukses? Ketika kita sampai pada anak kedua, seluruh pasukan musnah, dan tidak ada satupun yang berhasil. Aku sudah muak tinggal di sini, Lord Ragegat adalah pelabuhan masa depanku. Dalam kabut, kelinci humanoid yang menggerogoti lobak emas berteriak di dalam hatinya. Hati, ilusi, itu adalah kekuatan tak terlihat, kekuatan transenden, dan satu-satunya kekuatan yang tidak dibatasi oleh hukum langit. Kekuatan mental seorang pendekar pedang berbeda dengan orang biasa. Jika kekuatan mental orang biasa relatif lembut dan tidak dapat diprediksi, maka kekuatan mental seorang pendekar pedang itu tajam dan kohesif. Ye Chen dapat yakin bahwa dia sendiri jika mentalnya kekuatan mencapai keadaan sempurna, sudah pasti tidak mungkin untuk melakukan langkah ketiga, tetapi di sisi lain, hal-hal yang dapat dilakukan oleh kekuatan mental pendekar pedang, kekuatan mental orang biasa tidak boleh dilakukan, seperti langsung menghancurkan pikiran musuh dan menghancurkan semangat juang lawan. Menghancurkan pikiran seseorang sampai batas tertentu lebih menakutkan daripada membingungkan pikiran seseorang, jika pikiran seseorang benar-benar dikalahkan, itu sama saja dengan berjalan mati. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Dalam sekejap mata, 25 tahun telah berlalu, dan kekuatan mental Ye Chen selalu berada di puncak jangka menengah, tidak dapat maju 1 inci pun, ini membuat Ye Chen sedikit cemas untuk pertama kalinya, dan konsekuensinya kecemasan adalah lebih sulit untuk membuat terobosan. Ketika Anda dalam kekacauan, pikiran Anda dalam kekacauan, bagaimana mengumpulkan pikiran Anda dan menerobos ke tahap selanjutnya. 28 tahun, 30 tahun, 31 tahun. Hanya tahun terakhir yang tersisa dalam 32 tahun. Anak ketiga menghela nafas. Selama ratusan juta tahun, terlalu banyak orang yang gagal bersamanya. Bahkan, dia juga berharap orang-orang ini bisa lulus ujian, tapi dia tidak bisa mengeluarkan air. Bos akan membuat penyesuaian sesuai dengan kekuatan pendatang, seperti menekan sebagian besar dari mereka kekuatan, seperti menguji lawan dengan kualitas tertentu, dan bos juga dibatasi oleh aturan dunia rahasia dan tidak bisa menipu. Meskipun mereka diciptakan oleh Lord Ragegat, mereka memiliki umur yang sangat panjang yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Supreme Being, tetapi mereka juga memiliki perasaan dan keinginan dari 8 bersaudara adalah untuk meninggalkan alam misterius Ragegat. Setelah mereka pergi, Lord Ragegat akan mengirim yang baru roh liar datang ke tanah misterius untuk menggantikan mereka. Bulan terakhir tersisa, hati Ye Chen penuh dengan keengganan, dia acuh tak acuh, dia tenang, tapi dia bukan dewa, lagi pula, dia memiliki beberapa kelemahan, tidak ada yang mau mati, dan dia tidak terkecuali. Minggu lalu, mata Ye Chen merah, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan mental yang tidak stabil. Ye Chen saat ini sangat berbahaya, pikirannya sangat misterius, dan pada saat yang sama sangat berbahaya, jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan dengan mudah menyebabkan setan, atau mati karena kegilaan, atau mati karena kelelahan, atau jatuh ke dalam dunia iblis dan menjadi mayat berjalan. Hari terakhir, rambut Ye Chen memutih dalam sekejap, dan semua energi di tubuhnya menghilang sama sekali, seolah-olah dia telah menjadi mayat. Anak ketiga menghela nafas, dan mau tak mau menatap Ye Chen. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan keberadaan Ye Chen dengan seluruh kekuatan mentalnya, sepertinya orang ini menghilang. Konsentrasikan pikiranmu sedikit. Segera, anak ketiga melihat Xuanzu. Ternyata Ye Chen memadatkan kekuatan mentalnya menjadi titik kecil, dan ingin membuat ledakan terakhir. Bahkan jika metode ini berhasil, itu akan merusak vitalitasnya. Biasanya, tidak ada yang berani melakukannya. Ketika pikiran berada pada satu titik,
Ye Chen tidak bisa lagi merasakan keberadaannya sendiri. Sepertinya dia benar-benar mati, tanpa berkedip pikiran, tanpa fluktuasi dalam hidup. Pikiran sebenarnya adalah kekuatan kebijaksanaan. Tanpa pikiran, kebijaksanaan juga akan hilang, jadi pikiran ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dikaitkan dengan satu titik. Sangat mudah untuk mengubah dari kematian palsu menjadi kematian nyata. Seseorang tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak ada bedanya dengan kematian. Di dunia yang kacau dan gelap gulita di mana tidak ada satupun sinar cahaya yang terlihat, titik cahaya redup melayang-layang. Siapa aku? Apa yang saya lakukan? Di titik cahaya redup, sebuah pikiran diam-diam meledak. Di mana tempat ini? Aneh sekali kenapa aku ada di sini. Pikiran menjadi semakin intens, membuat bintik-bintik cahaya tidak stabil, terkadang redup dan terkadang cerah. Saya Ye Chen. Tiba-tiba, suara tegas bergema, dan titik cahaya itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi matahari yang memancarkan cahaya tak terbatas. Ledakan. Ye Chen bangun, ekspresi di matanya kental belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan mentalnya membuat langkah besar, menembus batas dan mencapai tahap selanjutnya. Namun, rambut Ye Chen tidak berubah kembali, masih putih, sepucat salju. Memusatkan sedikit energi mental dan kemudian meledak sangat merusak vitalitas. Vitalitas tertinggi bukanlah esensi sejati, tetapi sumber aslinya. Sulit untuk menebus sumber aslinya. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk pulih bahan dan harta tanah. Dalam kasus perlahan-lahan pulih sendiri, jika ada surga langka, harta benda dan bumi, itu cukup untuk mempersingkat waktu ratusan kali, ribuan kali, dan puluhan ribu kali. Sumber aslinya rusak, Ye Chen merasa yayasannya telah turun sebanyak 70%, dan roh primordial seni bela diri redup dan tidak jelas, tidak seperak sebelumnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan mental Ye Chen sangat kuat, dan digabungkan, kekuatannya naik bukannya turun, dan itu meroket. Bagus, sangat bagus. Anak ketiga tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa pihak lain telah runtuh. Bagaimana Anda tahu bahwa pihak lain akan mati dan hidup kembali? Mendorong dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa, dia akan berhasil atau binasa, dan itu tidak ada di tangannya. Tidak ada satu dari sejuta, dan satu akhirnya muncul kali ini. Kelinci berbentuk manusia yang menggerogoti lobak emas sangat bersemangat hingga dia menjadi gila, dia tidak hanya berbakat dengan pemahaman yang tinggi, tetapi dia juga kejam pada dirinya sendiri, sangat jenius. Benar-benar satu dari 1000. Tidak ada satu jenius dalam 10.000. Kekuatan mental telah mencapai tahap selanjutnya. Ye Chen menemukan bahwa anak ketiga memiliki cahaya biru muda yang redup. Kekuatan hati yang penuh warna. Hati Ye Chen tergerak. Menurut catatan, ada alam lain setelah alam kekuatan mental. Ranah ini adalah cahaya jiwa, dan tampaknya anak ketiga selangkah lagi dari memadatkan cahaya jiwa. Dikatakan bahwa cahaya hati setiap orang itu berbeda-beda, itu mencerminkan hati asli seseorang. Jika cahaya hatinya gelap, berarti dia memiliki hati yang gelap menuju jalan yang gelap, akan lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja masih terlalu dini untuk membicarakan cahaya jiwa, sangat sulit bagi seorang dewa untuk memadatkan cahaya jiwa, begitu kondensasi berhasil, ia dapat dengan mudah menyapu dewa lainnya. Apakah kamu siap? Anak ketiga berkata kepada Ye Chen. Siap. Kekuatan mental Ye Chen, itu tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi sangat kohesif, seperti pedang yang tajam. Tapi saat berikutnya, mata Ye Chen kesurupan. Segera, Ye Chen bangun, dia tidak bisa tidak melihat anak ketiga, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertipu. Anak ketiga tersenyum, 7 napas, selamat. Berhasil. Ye Chen menghela nafas lega, hari ini adalah hari terakhir, jika dia tidak berhasil, dia akan dilenyapkan, tidak ada yang akan selamat. Umpan kakak kedua adalah yang paling sulit, tapi aku yakin kamu bisa melewatinya. Anak ketiga sangat percaya diri pada Ye Chen. Yang terpenting, dia telah melihat tekad Ye Chen, tekadnya untuk membunuh dirinya sendiri dan bertahan hidup. Orang dengan tekad seperti itu biasanya dapat bertahan dalam situasi putus asa. Terima kata-kata baikmu. Ye Chen merasa khawatir, tetapi juga bersemangat. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki ide. Jika dia berhasil, dia bisa bertahan. Jika gagal, dia hanya bisa mati. Namaku Moka. Kelinci humanoid peringkat kedua keluar dari kabut, dan dia adalah orang pertama yang memberitahu Ye Chen namanya. Bentangkan tangan kananmu, dan di tangan Moka, ruang berbentuk kotak muncul, ini adalah labirin ruangku, ada total 108.000 ruang persegi di dalamnya, setiap ruang tidak memiliki jalan keluar, kamu perlu menemukan area yang lemah, lalu hancurkan itu, ingat, ruang di dalam bisa bergerak, ketika Anda bisa keluar, Anda lulus ujian,
tentu saja, jika Anda tidak keluar dalam 64 tahun, maka Anda tidak harus keluar. Labirin luar angkasa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ruang di tangan Moka. Ini sangat misterius. Ye Chen menemukan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya melihat melalui ruang ini. Mungkinkah Moka sudah menguasai hukum ruang? Ye Chen mengatupkan bibirnya, dan misteri spasialnya telah selesai. Karena dia tidak bisa melihat melalui ruang ini, jelas bahwa Moka memang menguasai hukum ruang. Untungnya, fondasi Moka sama dengan miliknya, dan hukum ruang seharusnya tidak terlalu kuat, masih ada harapan. Ayo mulai. Dengan lemparan tangan Moka, ruang berbentuk kotak itu jatuh, membesar dengan cepat, dan tidak berhenti sampai 10 meter persegi, berderit, sebuah pintu terbuka. Tanpa ragu, Ye Chen melangkah keluar angkasa. Dalam sekejap, pintu di belakangnya tertutup. Area lemah ditemukan. Di ruang persegi, Ye Chen dengan cepat menemukan bagian yang tidak stabil, mengeluarkan pedang surgawi. Ye Chen membelah tanda pedang tebal dengan satu pedang, dan mengelak masuk. Satu ruang demi satu, di lingkungan yang benar-benar tertutup, Ye Chen akhirnya memahami kesulitan level ini. Ini tidak hanya menguji bakat dan pemahaman ruang, tetapi juga menguji ketekunan seseorang. Tidak peduli seberapa kuat hatinya, orang akan runtuh sejenak. Pikirkanlah, tempatkan Anda di ruang sempit, jika ingin mencari jalan keluar, Anda harus memasuki ruang sempit yang tak terhitung jumlahnya, hari-hari tanpa akhir, hampir tanpa harapan, mudah membuat orang gila, kata Moka, ruang di dalamnya bergerak, 108.000 ruang, terus bergerak, hanya memikirkannya saja sudah terasa menakutkan. Segera, setahun kemudian, Ye Chen menerobos puluhan ribu ruang. Baru saja akan menerobos dinding ruang di depannya, Ye Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu sisi. Ada juga area ruang yang lemah. Sebuah ruang memiliki lebih dari satu zona lemah. Wajah Ye Chen sedikit jelek. Butuh waktu untuk menemukan area yang lemah. Di masa lalu, Ye Chen selalu menerobos setelah menemukan area yang lemah tanpa memikirkan hal lain. Sekarang tampaknya pendekatan seperti itu salah. Ada 5 area lemah di ruang ini, dan Ye Chen tidak tahu harus memilih yang mana. Tidak masalah, pilih area lemah terlemah. Ye Chen mengambil keputusan dan memotong area terlemah dengan pedang. Kedua, apa pendapatmu tentang anak ini? Seekor kelinci humanoid yang memakan lobak emas datang. Moka berpikir sejenak, dan berkata saya sangat optimis tentang dia. Meskipun bakat dan pemahamannya bukan yang pertama dalam ratusan juta tahun, mereka adalah kombinasi terkuat. Saya bisa melihatnya dengan jelas ketika dia menerobos tingkat anak ketiga. Setelah menggigit lobak emas, kelinci berbentuk manusia itu mengangguk, aku juga berpikir begitu. Dia memiliki kerja keras dan kekejaman yang tidak akan pernah menyerah. Selama ratusan juta tahun, sekitar 100 orang masuk ke dalam yang ketiga anak kecil, tetapi hanya 10 orang yang dapat melewatinya. Waktu yang dihabiskan oleh 10 orang ini pada dasarnya sekitar 20 tahun, paling lama adalah 26 tahun. Alasan mengapa 90 orang lainnya gagal, alasan terbesar adalah karena mereka tidak dapat menahan tekanan dari kematian, dan hati mereka gelisah. Yah, hati anak ini juga sedang kacau. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia menggunakan tekanan maut untuk secara paksa memadatkan pikirannya menjadi satu titik, dan kemudian dia mati. Will, adalah jalan buntu. Sekarang tergantung apakah dia bisa keluar dari labirin spasialmu. Dalam 30 tahun, Ye Chen menembus total 110.000 ruang, tetapi hanya setengah dari waktu yang tersisa untuknya. Dalam 33 tahun tersisa, saya dapat terus menembus ratusan ribu ruang, tetapi dapatkah saya menemukan jalan keluarnya? Ye Chen merenung. Daripada membuang-buang waktu dengan membabi buta mencari jalan keluar, lebih baik mengambil kesempatan. Hukum adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh dewa yang kuat. Ye Chen tidak berharap dapat memahami hukum ruang dalam waktu 33 tahun, tetapi dia hanya perlu menemukan jejak hukum ruang, misalnya, cara untuk meninggalkan labirin ruang angkasa. Semuanya memiliki hukum dan bekerja, hanya kekacauan yang meninggalkan semua hukum dan semua perintah. Tidak termasuk pikiran yang mengganggu, Ye Chen duduk dan diam-diam mengamati ruang di depannya. Kekuatan jiwa dan kekuatan hatinya dipindai dengan hati-hati berulang kali. Apa yang dilihat oleh kekuatan jiwa adalah garis, padat, di mana-mana, dan apa yang dilihat oleh kekuatan hati adalah garis setiap rune yang tidak bisa dijelaskan memiliki kegunaannya sendiri dan saling melengkapi. 10 tahun berlalu. Apa? Ye Chen tiba-tiba terkejut, dia melihat rantai yang terbuat dari garis dan rune. Rantai ini berakar di ruang tempat dia berada, dan ujung lainnya tidak diketahui. Sepanjang rantai, kekuatan jiwa dan kekuatan pikiran Ye Chen tersebar. Segera,
Ye Chen melihat ruang lain melalui rantai, yang persis sama dengan ruangnya sendiri. Mungkinkah rantai ini melewati 108.000 ruang? Ye Chen memikirkan kemungkinan, dan menurutnya, 9 dari 10 kemungkinan ini adalah harapannya untuk meninggalkan labirin ruang angkasa. 10 tahun kemudian, Ye Chen melihat 68.000 ruang melalui rantai. Dia menemukan bahwa rantai akan bergerak sesekali. Sejalan dengan itu, ruang yang ditembus oleh rantai juga akan bergerak. Metode asli mungkin tidak dapat meninggalkan ruang labirin seumur hidup, kecuali seseorang dapat menguasai hukum ruang dan menerobos labirin ruang dalam satu gerakan. 72.000, 75.000, 81.000. 5 tahun telah berlalu, dan masih ada 8 tahun tersisa, tetapi pada hari ini, Ye Chen melihat penghalang ruang dari labirin ruang melalui ruang ke-81.000. Selama dia menembus penghalang ruang, dia dapat pergi dari sini, dan ruang ke-81.000 sebenarnya hanya berjarak lebih dari 300 ruang dari ruang tempat saya berada. Hal utama adalah rantai berputar dan menekuk seperti ular, bukan garis lurus. Tanpa basa-basi lagi, Ye Chen menerobos satu demi satu ruang dan bergegas. Namun, butuh waktu untuk bergegas. Anda harus menerobos bagian ruang yang lemah dan melewati satu ruang demi satu. Ye Chen hanya melaju 1/10 dari jalan, dan semua ruang bergerak, mengganggu rencana Ye Chen di sekali. Tidak penting. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan terus mencari jalan pintas. Ini seperti bermain Rubik's Cube, membutuhkan kesabaran dan keterampilan deduksi. Setelah percobaan berulang kali dan kegagalan berulang kali, Ye Chen merasa bahwa setiap saat adalah siksaan. Yang paling dekat dia dengan dinding luar labirin luar angkasa hanya berjarak 10 ruang. Sayangnya, dia masih gagal. Jika itu adalah orang biasa, dia akan melakukannya telah memuntahkan darah dan mati karena amarah. Anda harus tahu bahwa batas waktu 64 tahun semakin dekat. Tahun 62. Ye Chen menghela nafas, dia benar-benar beruntung kali ini, dia hanya berjarak 3 ruang dari dinding luar labirin ruang angkasa, hanya 1 langkah lagi, alangkah baiknya jika dia bisa sedikit lebih cepat. Tanpa disadari, kecepatan Ye Chen menembus ruang telah menjadi semakin cepat, di antaranya mata suci dunia bawah telah memainkan peran penting. Mata suci dunia bawah mengandung kehendak neraka, yang dapat melihat melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, dan temukan bagian lemah di ruang angkasa yang lebih kuat daripada jiwa. Kekuatan dan kekuatan mental jauh lebih mudah. Setelah menggunakan mata suci dunia bawah berkali-kali, mata suci dunia bawah tumbuh perlahan tanpa menyadarinya. Tahun ke-63 berlalu, dan Ye Chen menyesalinya, dan itu sedikit dekat. Di bawah ketegangan emosional, Ye Chen tidak merasakan perubahan apapun pada pupil matanya. Mata suci neter yang asli memiliki lingkaran emas di sekitar pupilnya, dan pupilnya adalah 2 pusaran, tersusun dalam bintang kembar, berputar perlahan. Netherworld, pusaran bintang kembar tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi pusaran emas. Coba lagi, Ye Chen sangat tidak mau. Segera, dia menemukan rute dengan lebih dari 400 ruang. Fokus untuk mencari titik lemah di ruang angkasa. Apa? Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia menemukan bagian ruang yang lemah dalam sekejap. Di matanya, bagian ruang yang lemah seperti bintik hitam di atas kertas putih, terlihat jelas dan sangat menarik perhatian. Ternyata mata suci neter telah berevolusi. Jika demikian, cobalah untuk melihat apakah kamu dapat melihat melalui seluruh labirin ruang angkasa. Mata suci neter yang asli tidak dapat melihat melalui seluruh labirin ruang, karena labirin ruang ini mengandung hukum ruang, dan tingkat mata suci neter tidak cukup, jadi Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan jiwa dan kekuatan hati untuk mengamati ruang satu persatu di sepanjang rantai hukum ruang metode. Tembus pandang. Suara Ye Chen bergetar, dan mata suci neter beroperasi hingga batasnya. Ruang transparan muncul di mata Ye Chen, bahkan rantai hukum ruang tidak terkecuali. Secara bertahap, visi Ye Chen menembus dinding luar labirin ruang, dan melihat 2 kelinci humanoid. Apa? Kelinci humanoid yang memakan lobak emas menatap Ye Chen, dan matanya bertabrakan dengan mata Ye Chen. Kakak kedua, dia berhasil. Suaranya juga bergetar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku pergi dari sini. Meskipun metode lawan sangat rumit, jadi apa, selama dia bisa melewatinya, dia tidak sabar untuk menurunkan kesulitannya dan membiarkan orang-orang ini melewatinya dengan mudah. Tapi sayangnya dia tidak bisa melakukan ini, dan dia tidak melakukannya, berani melanggar perintah Rage God Maha Tahu sampai batas tertentu. 1/4 jam berlalu, dan Ye Chen keluar dari labirin persegi. 1390.